11 AKL dengan saya Novi Saputri. Saya Sarah Ramadhani. Saya Jasri Manuel. Saya Marino Mariano. Saya Akan Praputra. Saya Safari Stiana. Di sini kami akan menyampaikan krisis moneter 1998. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Apa itu krisis moneter? Krisis moneter adalah kondisi terpuruknya perekonomian suatu negara yang menyebabkan harga-harga aset mengalami penurunan tajam. Indonesia telah mengalami beberapa krisis ekonomi selama sejarahnya. Di antaranya, 1. Krisis moneter 1997 sampai 1998. Krisis moneter ini dimulai dengan jatuhnya mata uang Thailand, baht pada Juli 1997, yang kemudian menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Krisis ini disebabkan oleh defisit anggaran yang tinggi, utang yang tinggi, dan korupsi di Indonesia. Krisis ini menyebabkan depresiasi mata uang rupiah, inflasi tinggi, dan meningkatkan pengangguran. Yang kedua, krisis finansial 2008. Krisis finansial global yang dimulai di Amerika Serikat pada tahun 2008 juga mempengaruhi Indonesia. Krisis ini disebabkan oleh crash pasar saham dan kegagalan bank-bank terkemuka di Amerika Serikat. Krisis ini menyebabkan penurunan permintaan produk dan jasa dari Indonesia, sehingga menurunkan pemasukan dan meningkatkan pengangguran. Yang ketiga, krisis ekonomi 2020. Indonesia juga mengalami krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Krisis ini disebabkan oleh penurunan permintaan produk dan jasa dari Indonesia akibat pandemi, sehingga menurunkan pemasukan dan meningkatkan pengangguran. Krisis ini juga disebut oleh defisit anggaran yang tinggi dan utang yang tinggi. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung hampir 2 tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang, krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan, dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998. Apa sih penyebab Indonesia mengalami krisis? Yang pertama, yakni nilai rupiah menurun. Krisis moneter ini sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1997, tepatnya pada bulan Agustus. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah mengalami penurunan drastis dari rata-rata Rp2.450 pada Juni 1997 menjadi Rp13.513 di akhir Januari 1998. Selain itu, cadangan devisa negara juga tidak mampu untuk menahan gejolak penurunan nilai mata uang rupiah. Yang kedua, yakni tingginya utang luar negeri. Penyebab krisis moneter 1998 yang berikutnya adalah besarnya utang luar negeri, terutama pada sektor swasta. Pada Maret 1998, total utang luar negeri Indonesia yaitu sebesar 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana setengah dari jumlah tersebut ialah milik swasta. Lebih buruknya lagi, sepertiga dari utang tersebut bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo pada akhir tahun 1998. Tak hanya itu, cadangan devisa negara pada saat itu hanyalah sekitar 14,4 miliar dolar Amerika Serikat.
tidak cukup untuk membayar kembali utang dan suku bunganya. 3. Pemerintah kurang tanggap penyebab krisis moneter 1998. Juga dipengaruhi oleh tata kelola pemerintah dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang kian memburuk. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik yang masih berputar, ada pemilihan umum terakhir, dan kesehatan Presiden Soeharto saat itu. 4. Solusi IMF gagal. Berbagai pihak telah banyak memberikan kritik terhadap IMF terkait krisis yang terjadi di Asia. Adapun beberapa keluhan tersebut diantaranya, meskipun program IMF terlalu seragam, masalah yang dihadapi setiap negara tidak sama persis. Program IMF terlalu melanggar kedaulatan negara donor, dan bantuan yang diberikan tidak memberikan dampak baik, terutama di Indonesia, Thailand, serta Korea Selatan. Setelah melihat program yang diterapkan pada 3 negara tersebut, timbul kesan bahwa IMF tidak memahami secara mendalam terkait penyebab krisis moneter 1998. Hal itulah yang membuat mereka tidak bisa memberikan jalan keluar secara tepat. Salah satu pemecahan masalah standar dari IMF adalah menuntut adanya surplus anggaran belanja negara. Padahal, Indonesia dalam hal anggaran belanja negara pada tahun 1996 sampai 1997 hampir selalu surplus, meskipun ditutupi dengan bantuan dari luar negeri. Peristiwa ini menjadi salah satu ujian terberat Indonesia. Krisis moneter dan ekonomi menyebabkan berbagai gangguan keamanan serta ketertiban. Pada situasi tersebut, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mampu menemukan cara mengatasi krisis moneter tahun 1998 dengan tepat. Mengingat penyebab krisis moneter 1998 yang sudah disebutkan sebelumnya, hal tersebut tentu memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan pemerintah. Adapun beberapa dampak krisis moneter 1998 di Indonesia diantaranya: 1. Perusahaan gulung tikar. Perusahaan yang tidak mampu membayar utang akhirnya mengalami gulung tikar. Apalagi mengingat bahwa sebagian besar bahan baku diperoleh secara impor. Tentu mereka membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membelinya. Penurunan nilai tukar rupiah yang melonjak membuat perusahaan tidak bisa membeli bahan baku dan melakukan kegiatan produksi, sehingga terpaksa harus kehilangan bisnisnya. 2. Perbankan mengalami kredit macet. Penyebab krisis moneter 1998 yang mengakibatkan nilai tukar rupiah menurun akhirnya membuat seluruh bank menghadapi situasi kredit gagal bayar. Kredit macet ini merugikan bank sehingga pemerintah memutuskan untuk menggabungkan beberapa lembaga keuangan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. 3. Hilangnya kepercayaan negara asing Indonesia. Saat itu cukup terbuka bagi investor asing yang menanamkan modal usahanya di perusahaan dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencocokkan nilai tukar rupiah dengan harga pasar. Namun, bukannya membaik, nilai tersebut justru mencapai angka yang lebih rendah daripada sebelumnya. Hal tersebut membuat investor tidak lagi percaya bahwa uang yang diinvestasikan di Indonesia akan memberikan hasil yang baik sehingga mereka memilih untuk menarik modalnya. 4. Harga bahan pokok meningkat. Selain menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran, nilai tukar yang terus terdepresiasi akan memengaruhi harga komoditas pokok. Kenaikan harga barang pokok membuat masyarakat resah karena kehilangan daya beli dan menimbulkan protes di mana-mana. 5. Keresahan masyarakat. Krisis moneter 1998 juga memicu timbulnya protes besar-besaran yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk oleh mahasiswa. Hal tersebut membuat situasi semakin buruk karena terjadi bentrokan antara pelaku demo dengan pihak polisi. Akibatnya, bentrokan massa pun pecah dan menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti. Cara Indonesia bangkit dari krisis moneter. Yang pertama, memperbaiki sistem perbankan.
Saat itu, salah satu penyebab terjadinya krisis adalah rusaknya sistem perbankan nasional. Ada banyak praktik perbankan tidak sehat yang dijalankan, lemahnya penegakan hukum, serta masalah independensi bank sentral. Sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut, IMF dan Indonesia sepakat untuk menutup beberapa bank yang bermasalah. Selain itu, pemerintah juga membentuk BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, untuk melakukan restrukturisasi perbankan nasional secara menyeluruh. Yang kedua, restrukturisasi utang swasta. Ini adalah upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi 1998 yang selanjutnya. Berdasarkan data dari World Bank, total utang luar negeri Indonesia hingga Maret 1998 adalah sebesar 138 miliar dolar AS. Dari total jumlah tersebut, sebesar 64,5% miliar dolar adalah utang perusahaan swasta. Dengan nilai tukar rupiah yang merosot tajam, tentu perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar utang tersebut. Inilah mengapa restrukturisasi akhirnya dilakukan. Harapannya adalah agar posisi likuiditas perusahaan bisa terjaga sehingga tidak terjadi gangguan produksi dan minim PHK. Pada Januari 1998, pemerintah akhirnya ikut andil dalam penyelesaian masalah utang ini. Dalam hal ini, tim penyelesaian utang luar negeri swasta berhasil mencapai kesepakatan yang mencakup pembiayaan perdagangan, pinjaman perusahaan swasta, dan penyelesaian pinjaman antar bank. Yang ketiga, makroekonomi. Dalam krisis ekonomi 1998, tidak hanya bank dan perusahaan saja yang mengalami kesusahan. Masyarakat dan rakyat kecil khususnya juga ikut menderita karena krisis. Menurut dari data BPS, jumlah penduduk miskin meningkat dari 17,47% menjadi 24,20%. Akhirnya, sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi, APBN diperlonggar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Defisit APBN diperlonggar menjadi 8,5% di PDB untuk membiayai program jaringan pengaman nasional dan penyediaan kebutuhan pokok. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.